Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab yang ke-40, Kitabul Alfaz minal adab wa ghairiha. Kitab tentang lafaz-lafaz, yaitu dari adab dan lainnya. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan adab dan lainnya. Baik, kita dulu sudah pernah kita bahas sedikit apa beda antara adab dan akhlak. Sebagian ulama katakan bahwa adab ya akhlak itu sendiri. Sebagian lagi katakan nggak, kalau akhlak itu lebih bersifat psikis gitu. Kayak khosyah, rasa takut terhadap Allah, al-haya, malu dan seterusnya. Ini menyangkut akhlak. Adab biasanya berkaitan dengan perbuatan yang tampak, yang terlihat. Nah, kemudian karena itu biasanya kalau adab dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Adab makan, adab dalam berdoa, adab dan seterusnya. Nah, yang akan dibahas ini adalah lafaz-lafaz yang berkaitan dengan masalah adab tadi. Untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, babun nahyi an sabbid dahri. Bab larangan mencela ad-dahr. Dahr masa, tahun. Nih, tahunnya tahun apa ya? Sial bisa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, berarti ini hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Loh, emang Allah sakit? Ya tidak. Ini kalau Imam Nawawi katakan yu'dhini ibnu Adam, maksudnya adalah yu'amiluni mu'amalatan tujibul adza fi haqqikum. Dia memperlakukan aku seperti perlakuan yang menimbulkan sakit kalau kaitannya dengan kamu, fi haqqikum. Jadi kalau makhluk digituin sakit, jadi menyakitkan makhluk, tapi buat Allah sih tidak. Orang mau menghinakan Allah, Allah tetap maha mulia, maha terpuji. Nggak ada yang bisa menyakiti Allah. Jadi maknanya begitu. Ini kalau buat sesama makhluk sih nyakitin, tetapi buat Allah ya Allah nggak tetap maha mulia, tetap maha terpuji. Apa maksudnya? Yaitu ya subbud dahr wa anad dahr. Dia mencela ad-dahr, masa, tahun. Padahal aku adalah tahun atau masa itu sendiri. Apa maksudnya kok Allah tahun, Allah masa? Yakni biyadil amru, di tangankulah segala perkara, segala urusan.
uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Apa ini? Contoh orang yang mencela ad-dahr. Jadi para ulama katakan bahwa orang Arab tuh biasa mencela masa atau tahun karena banyaknya petaka, banyaknya musibah-musibah yang turun, kematian dan seterusnya. Lalu dia katakan ya khaybah ad-dahr, atau dengan kata-kata yang lain, ini tahun sial, tahun dan seterusnya. Nggak boleh seperti kita mengatakan begitu, karena yang membolak-balikkan segala perkara adalah Allah. Yang membuat begini begitu adalah Allah. Nah, mencela ad-dahr sama juga mencela Allah. Nah, kalau orang kita mungkin nggak seperti ini lah. Kalau hujan biasanya, tempo hari sampai sholat istisqa kan ya, sampai minta hujan. Ntar kalau sudah diturunkan hujan, nah yang diajarkan Rasul kan berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Nanti kalau sudah hujan terus ngedumel, baru ganti baju keluar sebentar hujan lagi. Siapa yang kita cela? Kan Allah secara nggak langsung. Malah kadang-kadang kayak ngeledek ya hujan ya. Ngeledek. Siapa yang ngeledek? Ngeledek ya. Ibu-ibu biasanya begitu. Jemuran baru dikeluarin. Ya, baru kan gerimis, dimasukin, berhenti hujannya. Nah, ini secara nggak langsung yang kita cela adalah Allah. Nah, kita diajari oleh Rasul supaya menghindarilah, meninggalkan kata-kata yang seperti ini. Atau yang lain lah yang kita nggak terasa, ternyata yang kita cela adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, babu karahati tasmiyatil ainabi karman. Bab tidak disukai mengatakan anggur dengan kata karmun. Apa maksudnya ini? Jadi kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, wa yaqulunal karmu innamal karmu qalbul mu'min. Mereka mengatakan al-karmu, yakni anggur, mereka sebut al-karmu. Padahal al-karmu itu hanyalah qalbul mu'min, hati seorang mukmin. Baik, nanti di hadis lain Nabi katakan di riwayat Muslim itu walakin qulu al-inab wal habalah. Katakan inab, jangan katakan karm, atau katakan habalah. Nah, ini apa maksudnya? Jadi orang-orang Arab itu kadang-kadang menyebut anggur dengan kata al-karam. Dan kadang-kadang yang mereka maksud itu adalah khamar. Khamar yang dibuat dari anggur. Ya sama, orang kita juga anggur bisa buah anggur, bisa juga minuman yang dibuat dari anggur. Lalu kenapa kok tidak disukai kita menyebut anggur dengan kata al-karm? Tadi sudah kita bahas bahwa kata al-karmu itu bisa yang dimaksud pohon anggur, yaitu al-habalah tadi. Bisa juga al-inab, buah anggur. Bisa juga al-khamar al-muttakhidah minal inab, khamar yang dibuat dari anggur. Lalu kenapa Nabi nggak boleh sebut anggur itu dengan kata-kata yang sangat mulia, yaitu karmun? Kan di Quran ada inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
adalah yang paling bertakwa. Jadi al-karmu kemuliaan. Jadi begitu disebut dengan sebutan yang membuat orang tergiur. Jadi nggak boleh juga berlebihan seperti ini. Kenapa? Imam Nawawi katakan wali annaha tuhmalu alal karmi was-sakha fa, dan karena itu kadang-kadang yang dimaksud adalah al-karmu was-sakha. Mulia itu mulia dalam arti dermawan. Nah, nggak boleh jadi menyebut anggur dengan al-karam. Sebab al-karam kadang-kadang artinya adalah kemuliaan, kedermawanan. Itu makna al-karam. Maka syariah kita, syariah Islam melarang, tidak menyukai menggunakan kata tadi untuk anggur, untuk al-inab atau al-habala. Sebab kalau disebut dengan kata yang indah seperti itu, rubbama tadzakkaru bihal khamar, kata beliau. Bisa jadi keingetan khamar. Sebab kalau disebut dengan bahasa yang indah itu kan membuat orang jadi pengen kan, al-karam. Suatu yang mulia. Jadi ngebayangin enak kali ya apa khamar. Karena disebut dengan sebutan yang baik. Dan itu diantara kerjaan syaitan kan. Di antara cara syaitan menjerumuskan manusia adalah memberikan nama yang baik terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang buruk oleh syaitan dikasih nama yang baik. Contohnya, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian. Jadi yang memberikan nama syajaratul khuldi itu iblis. Biar orang tertarik. Kalau pohon neraka gitu kan orang ogah kan. Jadi dengan kata syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak sirna, tidak binasa. Nah, ini cara syaitan menggoda manusia. Namanya dibikin yang bagus. Nah, demikian juga di antara hikmahnya tadi. Kenapa nggak boleh sebut anggur dengan kata-kata yang berlebih-lebihan tadi? Bisa nanti begitu disebut kata itu orang membayangkan enak kali apa minum khamar. Kemudian misalnya wahayyajat nufusahum ilaiha fawaqa'u fiha. Bisa itu membangkitkan jiwa mereka untuk minum khamar, lalu mereka terjerumus ke dalamnya, kata beliau itu. Dan kok Nabi katakan itu adalah qalbul muslim. Al-karmu adalah qalbul mu'min, hati seorang mukmin. Di riwayat yang lain ya orang mukmin, ar-rajulul muslim, seorang muslim. Di satu riwayat qalbul mu'min. Ya, karena di surah Al-Hujurat yang tadi saya bacakan, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi gelar mulia itu mestinya disematkan kepada seorang muslim atau hati orang yang beriman, bukan ditujukan kepada khamar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah itu diantara hikmah dari pelarangan tadi. Kemudian selanjutnya babu hukmi itlaqi lafzatil abdi wal amati wal maula was sayyid. Bab tentang hukum menyebut al abdu wal amah wal maula was sayyid. Baik, kita baca dulu hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbak iski rabbak, dan seterusnya. Jadi memanggil majikan dengan kata Rabb dilarang.
Kenapa kok dilarang? Ya karena meski kata Rabbun itu lafadz yang mustarak, yang anonim, Rabbun bisa dalam arti majikan, bisa juga Rabbun kan Tuhan. Nah, kenapa Allah dinamakan Rabbul Alamin? Kenapa Allah disebut Rabbul Alamin? Ya karena Allah pemilik semesta alam, Allah yang mengurus semesta alam, maka Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Nah, sekarang budak manggil majikannya ya Rabbi, enggak boleh. Tapi di Quran Yusuf katakan inna Rabbi ahsana mathwai. Rabbku bukan dalam arti Tuhanku, majikanku telah membaguskan tempat tinggalku. Begitu kata Nabi Yusuf. Berarti gimana dong? Nah, begini. Karena buat kita sekarang kata Rabb itu lebih begitu disebut kata Rabb, pasti yang terlintas di benak hampir setiap orang itu adalah Tuhan. Maka jangan menyebut orang dengan kata Rabb. At'im rabbak, kasih makan Rabbmu. Jadi dilarang. Lalu bagaimana kalau nggak boleh sebut Rabb? Ya, Sayyid boleh tidak boleh sebut Sayyid? Kok Nabi juga katakan la tusawwiduni, jangan kamu panggil aku Sayyid? Nah, gimana ini? Ada satu hadis la tusawwiduni. Sama kayak tadi urusannya. Sebab Nabi juga katakan ana sayyidu bani Adam. Aku adalah sayyidnya Bani Adam yaumal qiyamah wala fakhra, di hari kiamat nanti, dan tidak sombong. Memang Rasul sayyidnya, penghulunya anak cucu Adam di hari kiamah, wala fakhra, dan bukan sombong. Jadi sayyid juga sebetulnya tergantung apa niatnya, apa yang dimaksud dengan kata sayyid. Jadi demikian juga maula. Baik, saya lanjutkan. Lafadz berikutnya wal yaqul sayyidi maulaya wala yaqul ahadukum abdi amati wal yaqul fataya wa fatati wa gulabi. Hendaklah dia katakan sayyidi, tuanku. Boleh kita panggil tuan dengan kata sayyid, ya, sayyidi. Maulaya, bukan maula itu Allah pelindung, ya kata yang anonim tadi. Sekarang Salim itu dulu diangkat sebagai anak oleh Abu Hudzaifah, sebagaimana sudah kita bahas dulu. Begitu turun surah Al-Ahzab yang melarang memanggil seseorang dengan selain bapak kandungnya, Salim yang biasa disebut dengan Salim bin Abi Hudzaifah. Nah, sahabat bingung nih mau dinisbatkan ke siapa, karena dia nggak ketahuan siapa bapak ibunya. Kalau ketahuan ibunya aja masih bisa dipanggil ibnu ummihi, ibu anak dari ibunya. Nah, sekarang nggak ketahuan, maka orang menyebut Salim dengan kata Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula bapaknya Hudzaifah. Nah, maula tadi lafadz yang anonim juga, yang mustarak. Maula bisa jadi pelindung, kayak kita sebut Allah ya maulaya, itu maksudnya wahai pelindungku. Nah, kalau dalam arti ini ya nggak boleh sebut selain Allah dengan sebutan tadi. Nah, kemudian kalau yang dimaksud yang lain ya nggak apa-apa. Kayak contohnya Salim maula dalam arti bekas budak. Jadi maula kadang-kadang artinya bekas budak, kadang-kadang majikan. Jadi tergantung siyaqul kalam, tergantung konteks kalimatnya. Baik, kemudian jangan salah seorang dari kamu mengatakan abdi, hambaku. Ini juga begitu, sama. So, kalau kita sebut abdi, ya abdi, ta'al, bisa kayak ini ya, kayak menyerupai Allah memanggil hambanya. Maka wal yaqul, hendaklah dia katakan fataya wa fatati wa gulami. Fataya, fata itu artinya pemuda. Maksudnya
apa ini kalau bahasa bujang gitu ya, bujang. Kemudian wafatati wa gulami. Baik, ini diantara apa kata-kata yang kalau kita tidak hati-hati, bisa salah kita dalam apa menggunakan itu dalam arti yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kayak menyebut orang dengan sebutan sayyid ya boleh saja, cuma jangan dalam arti sayyid yang melebihi kapasitasnya sebagai manusia atau seorang pemimpin. Tapi kalau dilarang mutlak nggak boleh juga, karena dulu Sa'ad bin Mu'adz, waktu dulu sudah kita bahas, waktu perang Ahzab, ketika Bani Quraidah, salah satu suku bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah sebelah timur, memberontak. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya katakan, kamu rela kalau yang memutuskan perkara adalah pemimpinmu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kemudian setelah itu begitu Sa'ad bin Mu'adz datang, karena dia dalam keadaan terluka, dinaikkan di atas keledai, lalu dipapah kiri kanan itu karena dalam keadaan terluka, dibawa datang ke tempat mereka. Nabi katakan, waqumu ila sayyidikum, berdirilah kalian berangkatlah menemui sayyid kamu. Ada yang mengartikan berdiri menghormati sayyid kamu. Nah, di sini sayyid, Nabi sebut Sa'ad bin Mu'adz sebagai sayyid, yakni sayyidnya Bani Aus. Sayyidnya Bani Aus. Berarti kan tergantung nawaitunya. Kayak di Quran tadi, Rabb juga kalau yang dimaksud majikan ya nggak apa-apa, cuma ngeri aja biar nggak salah tuh, biar nggak berlebihan. Ya kayak orang Jawa Pak ya, Gusti Pangeran. Nanti ini Pangeran Diponegoro, Jeng Pangeran, loh Pangeran juga. ya tinggal nawaitunya. Ya kalau bahasa Inggris Tuhan God aja ya. Kalau Lord Pangeran ya. Tapi bisa juga kan Tuhan? Nah, nggak bisa. Ya kalau bahasa Jawa ya Pangeran sama ya Gusti Pangeran. ya kita hindarilah kata-kata seperti ini biar tidak salah, biar tidak salah. Lapat-lapat yang anonim. Baik, kemudian berikutnya babu karahati qaulil insan khabuthat nafsi. Bab tidak disukai seseorang mengatakan khabuthat nafsi. Apa khabuthat? Khabith itu kan buruk ya. Khabuthat lagi gimana ya? Lagi baqat nafsi, ada juga yang mengartikan begitu makna khabuthat, cuma nggak enak didengarnya ini buat orang Arab. Jangan kamu mengatakan khabuthat nafsi, walakin liyaqul laqisat nafsi. Jadi suatu hal yang sama, cuma kalau disebut dengan kata khabuthat itu buat orang Arab nggak enak. Ya sama juga kalau bahasa kita nih kali ya, meninggal itu ada berapa istilah itu. Wafat, raja mangkat, saudara kita si fulan meninggal, mati, biasa-biasalah. Nah, ada yang nggak enak didengar? Modar kan nggak enak kan ya. Mana si fulan nggak pernah datang, udah modar tuh kan nggak enak ya. Jadi kita diajari oleh Rasul untuk menggunakan kata-kata yang baik. Makan, orang Betawi bilang apa ya? Makan aja kan. Nah, yang nggak enak didengar, nah ya kan, ngogares mulu lo, nah kan. Jadi gunakan kata-kata yang baik. Dan seterusnya sebenarnya bukan hanya ini, ya apa saja. Kayak Quran pernah tidak mencela orang.
Banyak di Quran mencela orang. Tapi nggak seperti manusia. Kalau manusia mencela orang, binatang yang disebut. Babi, ini, itu, dan seterusnya. Di Quran ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ada juga seperti. Oh, kan masih sopan kalau Quran. Ulaika kal an'am. Seperti. Ulaika kal an'am. Dan juga yang lain-lain. Jadi k seperti. Jadi bukan kayak kita marah ceramah lagi. Orang main disebut apa binatang-binatang yang nggak boleh lah. Tetap kita pilih kata-kata yang santun sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya kalau yang benar begitu, tapi ada juga orang yang bahkan dosen bagar tangal sapi lo kemari lo ya. Jadi ya tergantung orangnya. Kalau biasa tidak mampu mengendalikan lisannya ya begitu akhirnya apa. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasul, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, auliyasmut, atau hendaklah dia diam. Deh, sekarang buat diri sendiri tadi ya, khabuthat nafsi. Tetap buat diri sendiri disuruh pakai bahasa yang santun. Sebab Nabi katakan la taqulu illa khairan. Kamu jangan bicara kecuali yang baik-baik. Karena malaikat itu aminkan apa yang kamu katakan. Jadi kata-kata doa. Ada orang yang nggak boleh dikit deh sumpah serapah buat diri sendiri, buat keluarganya, buat siapa saja. La taqulu illa khairan. Kayak tawaf itu kan kata Rasul, at-tawafu shalah. Tawaf itu adalah salat. Bedanya kalau tawaf boleh bicara. Nah kata Rasul, fa idza takallamtum, kalau kamu bicara fala tatakallamu illa bi khair. Jangan kamu bicara kecuali yang baik-baik. Apalagi di sana ya lagi tawaf ngomongnya tetap bicara yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari ya begitu Nabi katakan itu kan doa ya. La tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan buat diri kamu. Wah lagi apes hancur udah semuanya. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan buat harta kamu, bangkrut, habis semuanya. Nah, nggak boleh gitu. Dan wala tad'u ala auladikum. Jangan juga kamu mendoakan keburukan buat anak-anak kamu. Ini biasanya ibu-ibu ya. Nah, kita mesti sering mengingatkan istri-istri kita. Paling perhatian, paling sayang ke anak ibu. Tapi yang sering ketelepasan omongan juga ibu. Mesti kita yang ngingetin, sabar lah. Tapi kadang-kadang kalau lagi marah ya sabar. Ya lo nggak perasaan. Ya udah serah mau apa. Nah, mesti enggak kalau lagi santai diingetin. Ngomong mesti yang baik-baik. Kan anak setan loh. Anaknya sendiri dibilang anak setan. Bapaknya baru pulang kerja, masih capek, dengar omongan itu marah deh. Lo yang setan, gua mah bukan. Nah, serumah setan semuanya. Jadi belum pernah dengar ya ibu nyumpain anak yang baik-baik gitu. Gua sumpahin lo masuk surga, belum ada ya. Gua sumpahin hafid Quran, kaya raya, nggak ada. Nah sekarang bahasa Arab nih, orang Arab, tapi Arab yang benar. Arab ada yang benar, ada juga yang nggak benar. Kayak tadi saya contohkan, kalau mengatakan Allah yahdik itu sebetulnya marah. Allah yahdik, semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau. Itu kalau kita kebangetan memang orang itu. Nah, tapi kan isinya tetap doa. Allah yahdik. Nah, itu baru cakep ya. Jadi marah juga
doa. Ini yang benar. Kalau yang nggak benar ya kayak tadi, bagar ta'al, ngomong seapa sekena-kenanya. Jadi nggak Arab, nggak selain Arab sama aja kalau lagi yang bisa nahan mulutnya ya dia bicara yang baik. Baik, kemudian kita lanjutkan kitab yang ke-41, Kitabus Syi'ri. Nah, nanti kalau di surah Asy-Syu'ara itu di akhir surah Asy-Syu'ara terutama itu dibahas tentang syu'ara. Syu'ara kan para penyair. Nah, intinya begini. Jadi dulu syair-syair itu dijadikan media untuk menghujat Rasul. Jadi kalau sekarang pakai dulu syair apa nyanyian. Kalau di Indonesia dulu yang saya ingat nyanyian rakyat tuh. Ya, yang saya masih hafal, tapi saya kan nggak ngalamin, cuma hafal aja. Nah, kalau di Jawa sana tuh apal anak-anak kecil. Kowe arek endi le? Kulo larin deso. Kamu anak mana tong? Anak kampung. Opo cekelan mule? Arit garantowo. Nah, ya kalau arit apa Anda? Saya ikut nyanyi, teriak-teriak. Arit garantowo, arit nggak taunya begitu deh ini ya. Nggak taunya. Arit tinggal namain satu palu ya. Arit kangge opo le? Arit buat apa? Buat babat Belanda tuh. Kanggo babat Londo. Londo salah opo le? Belanda salahnya apa? Jajah tanah Jawa. Londo nggawa bedil. Kula pinter endo. Dia bawa bedil, saya pinter ngeles. Sopo sing marai le? Presiden Soekarno. Jadi nyanyian rakyat dipakai media untuk ini kalau di masyarakat kita dulu. Ya antum bisa baca sendiri tuh kira-kira siapa yang bikin itu ya. Sampai merakyat saya sebagai anak-anak pun apal waktu itu. Baik. Tahun 66 lain lagi nanti setelah Subandrio diadili lain lagi ya tahun 66 apa tuh rame juga kan ya Allah saya masih anak-anak ya. Ali Said kan dulu yang ini ya yang ditanya sholat subuh berapa rakaat. Lalu nyanyian rakyat juga tuh. Oeng oeng Subandrio Haji Peking. Saya ingat tuh. Peking itu Beijing. Orang dulu sebut Peking. Jadi ini contoh bahwa nyanyian rakyat buat media untuk tujuan tertentu. Baik, kemudian di Arab dulu ya syair. Nah kalau di surah Asy-Syu'ara nanti dijelaskan. Jadi syair yang dipakai untuk menghujat Rasulullah SAW, nah itu yang dilarang. Nah, kemudian penyair-penyair itu di Quran diantaranya disebut di mana saja dia cuap-cuap lah. Kemudian mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan seterusnya. Tapi di akhir surah itu dikatakan kecuali yang beriman bertakwa dan seterusnya. Jadi nggak semua penyair juga seperti itu. Ada juga syair-syair yang positif. Jadi ada yang negatif, ada juga yang positif. Baik. Nah di hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qala hasyair kalimatul labid. Perkataan penyair yang paling benar adalah perkataan labid. Labid ini penyair yang dan akhirnya masuk ke Islam. Yaitu ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Batil, kenapa Nabi katakan benar? Paling benar ini perkataan penyair. Sebab namanya penyair kan kadang-kadang suka ini kan menyimpang juga, dibener karena sesuai dengan firman Allah kullu man 'alaiha fan. Baik. Jadi Nabi katakan asdaqu kalimatin qala hasyair kalimatul labid. Jadi kalau syair yang benar ya boleh dan Nabi akui itu benar. Kemudian
Wa kada Umayyah ibnu Abi Salt ayyuslim. Hampir saja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Apanya? Dalam syairnya. Jadi di zaman jahiliyah ada orang yang rajin ibadah nih, namanya Umayyah bin Abi Salt. Dan syair-syairnya itu ke sana. Jadi hampir saja lah kata Rasul, hampir saja dia itu ayyuslima, yakni fi syairi, dalam syair-syairnya. Deh, sekarang hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan yarih. Kalau hati salah seorang dari kamu penuh dengan qayh, nanah, jadi yang nular, yang bisa nular kemana-mana lah. Itu adalah khairun, itu lebih baik min ayyam tali'a syi'ran, kalau dipenuhi dengan syair. Nah, ini kesimpulannya begini dari hadis-hadis ini. Kalau syair-syair yang negatif tadi jelas dilarang. Kemudian syair yang baik bagaimana? Kayak tadi ada labid, kemudian sahabat juga kadang-kadang bernasid itu dan Nabi diam kan. Misalnya Allahumma laula kama kunna tadaina walau sallaina, itu Nabi biarkan mereka. Nah, insyaallah begini, satu, kalau yang haram, yang menyimpang itu jelas dilarang. Lalu syair-syair yang baik, tapi jangan kebanyakan. Kalau syair mulu yang ini nanti Qur'annya ditinggalkan, hanya bersyair, nyanyian kan nyanyian yang baik, ya, tapi baca Qur'annya kapan, pikirnya kapan, dan seterusnya. Wallahualam, insyaallah itu masnya. Baik, sampai dengan hadis ini. Insyaallah akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis tadi atau lainnya yang saya bisa tafadhol. Ya, tafadhol. Mengenai larangan memaki massa. Ya. Kita ketahui bahwa Israel ini sedang menggila membongkar pabrik Gaza. Ya. Sehingga banyak korban dari warga Palestina yang meninggal. Ini peperangan ini apakah memang kehendak Allah? Nah, begini, saya contohkan. A membunuh B. Siapa yang suruh cabut nyawanya? Kalau nggak diizinkan Allah ya tidak akan terjadi. Tapi apa benar si A membunuh B tadi? Ya salah. Dan dosa besar itu. Bahkan kalau hukum Allah itu diterapkan, keluarga ini menuntut balas, ya dia harus dibunuh. Nah, ini kalau bicara izin Allah, semuanya itu atas izin Allah. Izin kan bukan selalu rebo gitu. Kayak tadi itu contohnya orang membunuh orang, jelas dilarang tuh. Tapi tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah. Nah, demikian juga musibah. Ma'asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kalau izin dalam arti tadi. Nah, kemudian tapi semuanya kan ada sababnya. Ada sababnya. Maka kita juga diperintahkan untuk melakukan berbagai sabab untuk memperoleh kebaikan gitu. Kayak Dzulqarnain. Kenapa bisa berkuasa? Ya fa'atba'a sababan. Dia ikuti sebabnya itu. Allah kasih sebabnya. Sebabnya nih, nanti kalau ini jalanin begini, dia ikuti sebabnya, ya maka akhirnya diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Deh, sekarang kalau buat kita semua ya diuji kayaknya kita. Diuji ukhuwah kita, persaudaraan kita. Udah lupakan dululah perbedaan. Masih dalam keadaan ini masih ada juga yang perbedaan yang dikedepankan. Paling tidak kita doakan saudara-saudara kita. Hikmahnya itu insyaallah. Nih kalau nggak bersatu, coba. Padahal di Quran jelas ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Nah, dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kok bisa banyak kalah sama yang dikit? Palestinanya dikit, tapi negara-negara Arab dan Muslim
Kok bisa? Ya karena kepentingan apa? Kepentingan negaranya masing-masing. Berarti ukhuwah Islamiyahnya langsung yang harus di apa? Dipegang lagi ukhuwah Islamiyahnya, jangan kepentingan masing-masing. Kemudian di Quran itu juga ada kata au yulbisakum syi'an. Jadi perpecahan itu di Quran digambarkan au yulbisakum syi'an, mencampur adukan kamu dengan berbagai kelompok, yakni berbagai kelompok yang bertikai kelompok di luar Islam. Nah, perintah Allah kan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, yakni bidinillah atau bikitabillah, dengan agama Allah, dengan kitab Allah. Manakala orang Islam sebagian pro dengan kelompok di luar Islam, yang ini pro dengan yang ini padahal ini bertikai, nah akhirnya kayak begitu terjadi perpecahan. Ya maha benar Allah, ternyata perpecahan macam kan itu sebabnya. Satu pro ini, satu pro ini. Kalau dulu peta politik kan sudah berubah-ubah ya. Kalau dulu Barat Amerika, Timur Rusia gitu ya. Dulu ada yang pro Rusia, ada yang pro Amerika. Ya jadi berantem. Ya maaf benar Allah yang katakan auyul bisakum syi'an. Tapi menjadi bersatu kalau sama-sama pegang wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan pada mencar gitu. Jangan pada mencar. Baik, silakan. Ya. Dengan kejadian peperangan ini banyak negara-negara yang mengutuk Israel. Ya. Apakah ini termasuk mematik juga? Mengutuk itu boleh, Rasul juga ada begini. Rasul juga pernah mengutuk. Nah itu kunut nazilah isinya mengutuk. Yaitu ketika 70 qari dibunuh, ditipu, dibunuh. Tapi sebenarnya jangan Yahudinya, nggak semua Yahudi begitu, Zionisnya. Ya di Yaman kabarnya juga ada kan Yahudi yang tradisional ortodoks di Somali, tapi kan nggak ikut-ikut urusan. Jadi Zionis sebenarnya. Nggak semua Bani Israel Yahudi kan itu ya, nggak semua Yahudi Zionis, ya mayoritas ya Zionis. Tapi semua Zionis ya pasti Yahudi. Ada juga pendukung Zionis, Yahudi hidung pesek banyak juga kan itu ya. Ini selalu mendukung Zionis, nah seterusnya. Baik, silakan. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.